itu kan sejarah yang berbicara loh. Bahwa perahu pertama kali itu dibuat di Indonesia. Jadi semua itu yang katanya Inggris, Belanda, ya kan? Portugis, ahli perahu. Lah mereka itu dulunya belajar di Jepara kalau gitu. Benar nggak? Kayak di mono deh. Atau ya iki Pak, hambatan nih tanpa bisa diduga. Kamera yang paling siap pun bisa gagal. Ternyata bisa gagal. Ya itulah menuju profesional. Menuju profesional sampai kita mencari-cari Tapi namanya orang nggak tahu ya kayak gitu itu. Sebuah kemungkinan dibuka kan jadinya. Tapi kita juga terlalu sering mengkambing hitam kan. Ya itu kalau dia jadi sakit hati ya wajar juga lah. Ya. Disalahin terus kok. Disalahin terus ya. Jadi, nah di situ nggak adil kayaknya manusia ini. Mau menang-menangan aja. Pokoknya semua kesalahan itu kan dilemparkan, nggak mau. Padahal itu kan munculnya bisa aja dari kebodohan diri kita, ya kan? Ketidaktahuan kita terhadap sesuatu. Penyakit yang paling gede, setan, jin, bahkan gitu ya. Lempar kesalahan ke sana. Lalu kalau mereka seandainya, nah ini kan main di barang tidak tahu kan selalu begitu kan. Betul. Terus mereka sakit hati juga bales, ya wajar aja lah kalau dipikir. Hukum sebab akibat. No, gitu kan. Karena sering disalahin, jengkel. Nah, yang jadi sumbernya, kenapa manusia mindsetnya begitu? Ini kan harus dicari kan, asik kan. Kalau diteliti, kenapa mereka mengkambing hitamkan beliau? Mr. Black kan gitu loh. Itu kan siapa yang dulunya membangun? Siapa yang membangun itu? Dan perlunya apa gitu? Ya kan? Kalau kita pikir-pikir secara dalam, nggak ada guna juga loh. Apakah dengan melontarkan kesalahan itu masalah selesai? Juga enggak kan? Tapi itu membangun satu sikap yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Mendidik kita untuk tidak menjadi tidak bertanggung jawab. Kesalahan akhirnya yang tadinya misalnya tadi ke Mr. Black, akhirnya semua kesalahan kalau ada kita salah sama orang, dia yang salah. Jangan-jangan orang nggak ngerti apa-apa, dia itu loh yang buat gara-gara. Nah itu kan sifat itu kan akan menjadi karakter kan gitu loh. Nah ini yang harus ada perbaikan. Tapi dimulainya dari mana juga bingung ya. Iya. Akhirnya terlepas siapa yang disalahkan, sikap menyalahkan itu yang nggak baik. Sikap menyalahkannya menjadi sebuah mindset yang kebiasaan itu yang menjadi. Nah persoalannya kan ada sebuah masalah yang tidak terpecahkan. Akhirnya luput. Ini jadi luput, tidak jadi fokus ke sini kan. Padahal nyuruhnya kamu mesti ada teknisinya. Oh iya kan. Nah gitu. Kalaupun ada trouble, penyebabnya apa kan gitu loh. Nah, gitu loh. Nah itu kan menjadi, kalau itu penyebabnya, menjadi kan benar-benar kita itu menjadi konyol kan hidup. Salahnya dewe karena keterbatasan finansial tidak bisa memecah. Misalnya masalah itu bisa dipecahkan secara finansial. Berarti kita nggak jujur aja. Iya, itu kan akhirnya membentuk sebuah karakter tanpa disadari kan. Pendidikan seperti itu kan munculnya pendidikan karakter dong, ya kan? Iya. Obrolan ini kan diawali oleh kemarin kita sudah berhasil merekam 3 episode bahkan gagal. Satu kameranya zoom. Ya, itu kan? Gara-garanya kan itu. Tapi kan ini kan analisanya kan. Betul. Analisanya. Ya kalau nggak ada case itu, kita kayaknya nggak sadar deh bahwa kita ini
sikapnya selalu sering menyalahkan. Ini kayaknya sering diomongin jadi jengkel sama kita. Alat jadi korbannya. Iya kan. Gua lagi. Tapi kan kita nggak tahu juga yang namanya Mr. Black itu apa mempunyai sifat seperti kita, sakit hati juga apa itu kita nggak tahu. Nah itu kan kita masuk ke ranah sebenarnya yang kita nggak tahu. Saya mau ngelanjutin itu aja deh Pak, apa Pak? Soal Mr. Black nih Pak. Kita sering merasa ketakutan terhadap Mr. Black, sehingga kita ini berupaya mengusir. Begini Pak, berapa kali pada saat kita ini dibawa di dalam alam sadar, kita merasa kok ketakutan saya. Iya. Di sini horor nih, ngeri nih. Nah, apalagi kayaknya ketakutan memuncak sehingga kita ini berusaha mengusirnya dengan berbagai macam cara, entah itu dengan doa, Iya. entah itu dengan garam, pokoknya manggil dukun Ya. untuk mengusirnya. Ya. Kalau perlu bisa membakarnya, Ya. dibunuhnya. Karena kita merasa ada keterbatasan, nggak mampu menanggulangi ini. Ketakutan ini benar-benar menguasai kita. Ya. Nah, itu iya pendapat Bapak sebenarnya Pak? Sebenarnya kan kita dulunya rasa takut itu kan dibentuk, ada yang ngebentuk kan dulunya, ya kan, mulai ditakut-takuti, ya kan penyebabnya rasa takut terhadap sesuatu yang tidak jelas, yang kasat mata lah sebut. Rasa takut itu kan sebenarnya dibentuk atau terbentuk, ya kan, oleh inputan masa lalu kan. Inputan masa lalu. Iya kan? Orang misal tua. orang tua kita, lingkungan kita, tontonan, komik itu membuat rasa takut kita muncul kan. Sekarang kalau tidak diinput, sebenarnya seorang anak lahir di tengah hutan, tidak pernah dikasih tahu. Dia itu ada horor. Ada kayak gitu cerita seperti itu tidak masuk dalam otak dia. Lahir di tengah hutan deh. Coba kita studi, ada nggak studi orang itu? Apakah dia takut seperti kita? Kan ya enggak. Belum tentu. Rasa takut tetap ada. Mungkin tapi kan rasa takutnya memang ada. Tetapi nggak tahu apa beda. Mungkin ya bukan terhadap Mr. Black, ya takut terhadap sebuah yang besar atau Mr. Black tanya apa? Jadi kita fokus pada rasa takut kan gitu. Betul. Rasa takut terhadap sesuatu. Itu bahkan rasa takut itu mengalahkan fakta. Ya kan? Rasa takut itu kan nggak real terhadap jin, setan, Mr. Black tadi ya, yang kita rumuskan sebagai Mr. Black. Itu kan barangnya nggak kasat mata. Betul. Dan sesungguhnya rasa takut terhadap dia itu tidak pernah terbukti. Ya kan? Seperti yang tidak perlu ada. Iya, ya, artinya tidak terbukti kan? Artinya misalnya kita takut terhadap setan, takut dipukul, takut dibanting, dicekek, dicakar. Itu kan faktanya nggak ada. Faktanya nggak ada, tetapi rasa takut tetap berkembang. Berarti kan rasio, ya kan, dikalahkan oleh sebuah persepsi kan, yang dibangun tadi, ya kan? Karena lingkungan tadi. Karena tadi lingkungan yang ngebentuk kan. Padahal realitanya tidak ada orang yang mati dibanting jin. Nah, ini kan terkait sama konten kita sebelumnya, berarti fakta dan persepsi. Ya. Coba kita geser lagi. Kita ini mengupayakan membunuh rasa takut itu dengan cara aksinya mengusir. Terus kemudian kalau perlu kita bunuh dengan doa. Lu itu kan menjadi konyol juga. Kalau saya bilang menjadi konyol kan, karena
sesuatu yang diciptakan tidak boleh dibunuh. Tidak ada satupun yang bisa menghilangkan sebuah eksistensi yang diciptakan Tuhan, kecuali Tuhan sendiri. Jadi bukan kita. Gitu. Jadi untuk apa? Gini paradoksnya kan begini ya. Tuhan menciptakan. Iya. Lalu Tuhan juga menciptakan alat bunuhnya. Iya. Itu kan paradok namanya. Untuk apa diciptain kalau diciptakan pembunuhnya kan? Gitu. Jadi satu proses dari ada menjadi tidak ada itu kan by system aja. Jadi nggak usah kita punya keinginan untuk melenyapkan. Sama seperti saya, nggak perlu orang mendoakan saya mati. By design saya itu akan mati. Gitu. Oke, berarti aksi kita yang satu tadi mengusir, bahkan sampai membunuhnya, membakarnya, berarti kita itu sudah intervensi tadi. Iyalah. Ini sama seperti kuman, apalagi yang sekarang lagi kayak corona kan, yang lagi populer kan. Bisa nggak kita memusnahkan corona? Nggak akan bisa, virus itu dimusnahkan. Paling yang dikarantin atau tidak berdayakan saja, sehingga kita tetap bisa. Tapi jangan berpikir ingin menghapus vaksin ini. Malaria, virus, ya, menghapus virus. Seperti malaria, flu aja, itu kan jenis-jenis virus juga yang tidak akan pernah manusia bisa menghapusnya. Tapi bagaimana kita mampu survive? Ya, bisa hidup dengan kondisi dia tetap ada. Dia tetap ada dan tidak mengganggu kita, ya kan? Bukan dia tidak akan mengganggu karena sifatnya pasti dia mengganggu. Tapi bagaimana kita yang katanya berakal mensikapi itu? Bukan dengan cara membunuh. Apa-apa mau dibunuh, jangan. Ada jin mau dibunuh, ada iblis mau dibunuh, ada virus mau dibunuh. Nah, sikap kita terhadap iblis tadi, Pak, baiknya seperti apa? Ya biarin aja. Iya. Apa dikelola kalau perlu? No. Bagaimana ya? Ini bahasanya tadi ya, ketika persepsi yang sudah terbangun salah terhadap iblis ya, maka kita menjadi sulit. Ketika seolah-olah kita sedikit permisif terhadap iblis, seolah-olah kita melawan persepsi itu tadi, persepsi yang sudah terbangun tadi. Itu yang dilawan sebenarnya, bukan sebuah tindakan. Seperti kalau kita berpikir ya, kita balik sedikit ke kasus Nabi Sulaiman yang memohon kepada Tuhan untuk membunuh, untuk mengikat atau memenjarakan. Tidak membunuh itu, tidak menghapus permintaannya, hanya udahlah ditangkap aja lah, tidak berdayakan saja. Sampai itu jin atau setan? Iblis kelas. Iblis. Lalu berkali-kali Nabi Sulaiman itu diingatkan juga kan oleh Tuhan, nggak ada gunanya kalau iblis itu tidak berdayakan, kira-kira begitu. Tapi berkali-kali Nabi Sulaiman meminta, akhirnya dikabulkan lah. Lalu setelah dikabulkan, apa kejadiannya? Orang itu pada malas semua, nggak ada yang ke pasar, nggak ada yang tandur. Apa penyebabnya itu, Pak, sebenarnya? Ya kita nggak tahu, kita perlu ada penelitian lebih lanjut. Tapi kejadiannya begitu, ketika ada efek itu, ketika iblis itu dilemahkan, ya kan, orang menjadi malas. Pasar sepi. Ini kalau merujuk ayat ya kan, silahkan buka ayatnya. Ya kan? Ini merujuk ayat. Nah ini kan yang harus kita pikirkan. Nah sementara ada beberapa golongan yang terhadap iblis ini sikat habis. Itu kan sebuah konsep yang sama seperti kasus dialog Nabi Sulaiman sama Tuhan kan, berulang lagi gitu loh. Ingin menyikat, ingin menghantam, udah jelas kata Tuhan.
tidak bermanfaat. Jadi baiknya seperti apa menyikapi keberadaannya? Kalau saya pandangan Pak Yanto nih. Nah, kalau pandangan saya kan kayak saya mencoba kembali ke kita ini kan, kalau menurut saya ada chaos tentang konsep iblis, konsep Adam, sama konsep Nabi Muhammad. Menjadi Adam aja kalau menurut saya. Menjadi Adam. Menjadi Adam itu seperti, misalnya saya punya pohon nih, saya tanam. Oke. Saya tidak berpikir apa-apa, ya kan? Ketika pohon ini berbuah, ini mulai jadi masalah. Aktivitas menanam itu pengetahuannya dari Adam tadi? Ada. Oke. Nggak ada urusan. Adam itu bersih loh. Sebenarnya yang kalau menurut saya kembali ke fitrah ya. Ada istilah kembali ke fitrah. Kemana? Ada yang berpendapat seperti bayi. Kalau menurut saya kembali fitrah itu sebenarnya kembalilah kepada Adam. Karena fitrah kita itu Adam. Cuman yang jadi persoalan, banyak orang yang tidak paham tentang Adam itu apa sih. Ya wes, nanti lanjutin soal pohon tadi. Ayo. Oh iya kan? Nah, sekarang kita nanam pohon, ya kan? Oke. Tidak berpikir apa-apa. Ada mungkin ya sekadar ada pohon, ada apa, tanam. Bukan juga kebaikan yang ditanam oleh niat baik. Pokoknya ada pohon tak tanam, ternyata setelah ditanam berbuah, setelah berbuah dimakan enak, ya udah, itulah Adam. Tapi ketika mulai datang orang, ya kan, yang dipengaruhi orang, nggak tahu apakah ini dari sisi baik atau dari sisi buruk, mulai ini dipaling pohonnya. Si Adam mah diam aja, bodoh amat, nggak kemakan kok, kalau kata Adam. Ini ada, daripada busuk makan. Langkah itu bukan langkah kebaikan kok menurut saya. Nah, tapi jadi sebenarnya ketika keserakahan mulai muncul, ya kan? Ketika buahnya cuma satu, ada orang dua. Disinilah bermain. Iblis mulai datang. Yang dipengaruhi Adam tadi. Kayak Iora, ya kan? Udah mulai hilang keadamannya kalau menurut saya. Terganggu keadamannya kan? Buat lo aja nggak cukup. Menato nih. Kan gitu loh. Nah, di sini sebenarnya pangkal persoalannya. Bermain lagi di situ. Di situ. Ketika semua melimpah ruah yang dikerjakan Adam dengan berkah ilahinya, nggak akan terjadi keributan seperti Indonesia ini dari zaman dulu, ya kan? Ketika orang-orang yang susah hidup di daerah gersang, di daerah dingin yang sulit mencari makan, ya kan? Datang ke sini merampok, nah itu mulai muncul kan? Si Adamnya sendiri yang tadinya bisa jadi Adam juga berubah, jokei, ya kan? Nah di sini mulainya. Nah ketika ini mulai ada sisi lain nih, ya, kenabian. Nah ini sektor baru datang mempengaruhi Adam. Dam jangan begitu loh, ngelek no kan? Ajari kalau perlu. Nah iya, di sini baru mulai abad sekarang tuh abad seperti itu. Bukan kita mau menjadi ini. Bukan menjadi kebaikan. Kita tuh disuruh kembali ke fitrahnya, yang fitrah Adam tadi loh, yang tidak serakah tadi loh. Oke. Lakukan, jangan terus. Wah, ini agak tajam loh. bisa salah persepsi karena sebenarnya ya kan. Penafsirannya nanti kalau menurut saya kemuliaan itu ada di Adam karena kedua sektor, baik sektor kenabian, ya kan, baik jalur kenabian maupun jalur agama lain lah, pada intinya menasihati persengketaan Adam yang dipengaruhi oleh
sektor kiri lah, keiblisannya. Tapi naifnya kebablasan, malah kita mau menjadi ke sektor kanan. Kalau ini ke arah ke sini lah, siapa yang tandur? Siapa yang tandur? Yang bikin pohon tadi, Ya kan? yang ngurusin pohon mau Siapa yang ngurusin irigasi? Siapa yang ngurusin peradaban? Iya, karena peradaban itu harus dibangun karena itu kan kebutuhan, dan itu juga kayak menurut saya sebuah perintah ilahi juga, bangun peradaban. Apa mau telanjang bulat karena nggak ada pabrik kain? Ya kan? Karena pakaian itu adalah peradaban. Iya, kan kebutuhan kan. Betul. Kalau nggak itu masuk angin, ya kan, gigit nyamuk. Kalau daerah dingin ya perlu kemulan, ya dong. Berpikir dasar kebutuhan Adam itu kan, karena Adam diciptakan dengan segala keterbatasan fisiknya. Tentu yang katanya diberi akal itu apa ya, untuk nyiptain selimut tadi kan. Oke. Nah, itu tadi konsep pemikiran opening tadi, Pak, soal mensikapi kita memperlakukan yang namanya bisikan syaitan tadi. Enggak, kan mengacu daripada video yang kita tonton kemarin loh, apa tentang video apa tadi? Oke. YouTube. Itu ini ada yang judulnya kalau nggak salah lupa Pak, evolusi pembawa ini kanalnya kan, makna kala, tentang Adam dengan dengan teori evolusinya. Jadi pemikiran tadi sebenarnya apa, kita mencoba melakukan satu pemikiran lain. Kalau dari makna kala itu kan dia mencoba Adam dengan teori evolusinya. Itu cakep banget juga ya, bahwa tidak benar loh manusia itu dari kera. Dia sebenarnya evolusi adalah spesies, bukan kera. Lalu dia masuk ke teori atomnya, bahwa atom sebuah di bawah atom itu adalah elektron terdiri dari proton dan neutron. Nah, proton dan neutron inilah yang digambarkan sebagai Adam, cikal bakal Adam dan Hawanya kan gitu loh. Dan itu sebenarnya kalau di tubuh manusia terdiri dari unsur yang paling kecil itu adalah nanti DNA itu juga nanti terdiri dari 2 juga lah, dari apa yang intinya cikal bakal Adam juga sudah ada di sana. Ini teori dari sana. Iya, dari konten itu. Ada benang merahnya kayaknya gitu loh. Tapi kalau menurut saya masih terjebak pada fisiklinya. Adam itu masih difisiklikan. Ya kan? Pandangan Bapak Adam bukan fisiknya. Kalau menurut saya Adam itu adalah sebuah pengetahuan, sebuah keilmuan tentang Adam yang diberikan, dirasukin, disurupkan atau kan disifatkan kepada sosok ini, sosok kita manusia. Kan begitu. Oke. Jadi seperti iblis ya. Mm-hmm. Nah, iblis itu kan menyurupi Azazil. Makhluknya itu jin. Oh. Kan begitu. Jadi ada pensifatan. Jadi iblis itu juga sebuah sifat. Sifat itu apa sih? Ilmu, keilmuan. Oke. Bukan makhluk berarti ya? Bukan makhluk. Jadi keilmuan, sama seperti ilmu matematika gitu kan, terdiri dari apa itu? Rumus ya itu yang menyuruh. Nah, ini seperti itu. Adam juga sebuah keilmuan. Bahkan matematika masuk ilmu Adam juga gitu. Iya kan? Oke. Nah, tapi yang satu ini yang kan agak riskan dibahasnya. Tapi ini kan hanya sebuah teori sebenarnya kan. Physically-nya kan Ahmad bin Abdullah toh. Ya kan? Ahmad itu terlahir dari bapaknya yang namanya Abdullah.
ketika dia masuk ke Gua Hira, dia tersifati dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad. Apa ini? Sekumpulan ayat-ayat, ya kan? Itu juga ilmu pengetahuan juga. Ilmu pengetahuan kok, isinya apa sih? Tidak boleh begini, tidak Akhlak boleh berarti begitu, ya kan? Ya Akhlak. kira-kira begitulah. Mungkin ahlinya yang lebih pas menjawab. Tapi saya sebagai orang awam melihat dari luar kan. Ini dalam rangka menyikapi teori tadi kan gitu loh. Saya menganggap bahwa iblis, Adam dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah keilmuan. Medianya adalah manusia. Nah, jadi manusia kan terjebak. Dia perlu physically kan untuk pensifatan tadi, sama seperti magnet. Magnet itu perlu besi kan? Itu mediatornya, Pak. Iya, mediator. Seperti besi, ketika dia disifati oleh magnet, ya kan? Maka besi itu berubah jadi namanya pun berubah, yang dari besi menjadi magnet, disebutnya. Dan strukturnya juga berubah. Struktur dari yang besi itu kalau diteliti itu dia berubah, dia gampang patah, gampang apa kan begitu loh. Maka ketika pensifatan tadi bisa saja terjadi perubahan bentuk. Misalnya ketika keadaman tadi, ilmu keadaman disifatkan kepada Homo sapien yang tadinya rodok-rodok koyak monyet, ya bisa aja yang menjadi kayak gitu. Ya kan, kalau melihat teori besi tadi kan. Iya. Begitu juga iblis. Ini analogi berarti ya. Ya. Kita bisa katakan itu, Pak. Ya bisa. Sama seperti Ajajil dulu. Itu kan diklaim wajahnya ganteng banget kan. Ganteng banget. Cakep-cakep ya, ngalah-ngalahi malaikat. Itu ceritanya kan begitu. Ketika masuk pensifatan iblis, berubah katanya wajahnya. Jelek banget. Ya, mukanya kayak babi gitu loh. Waduh, macam ya yang digambarkan sekarang itu. Maka pensifatan, kalau dari teori tadi ya ada sebuah keilmuan atau pensifatan bisa merubah struktur physically. Ini dasar teorinya. Berarti kalaupun itu tadi adalah sebuah keilmuan, pensifatan butuh media. Semua butuh media kan. Berarti manusia tadi itu adalah media untuk disusupin iblis kah, disusupin Nur Muhammad kah, atau disusupin hanya kembali ke fitrah Adam ya seharusnya ya. Iya, justru yang disebut fitrah kalau saya bilang keadaman tadi. Karena kata kembali kan, tadi Adam yang kesasar, Adam yang kesurupan. Saya mulai ngebangun kerangkanya nih Pak. Berarti Adam inilah yang membangun peradaban. Loh iya, karena peradaban kan Tuhan kan menitipkan pada Adam untuk bangun peradaban. Yang tadinya juga katanya kepada makhluk jin untuk bangun peradaban, khalifah di muka bumi. Tapi dia nggak bisa apa-apa, ya kan? Gitu loh. Nggak ada hasilnya lah, nggak ada bukti arkeologinya tentang apa yang pernah dilakukan jin terhadap bumi ini. Dia nggak butuh kopi, nggak butuh gula, ya ngapain, apa yang mau dibangun ya kan? Kalau Adam butuh padi ya kan, nasi, maka dia tandur. Iya kan? Ada ilmu pertanian, ilmu irigasi. Ya kan sekarang berkembang kan gitu. Dari sana terus ya macam-macam lah ya sampai sekarang ini kan begitu loh. Lah kok ini menjadi dilupakan gitu loh. Karena titipannya kan kalau menurut saya ini membangun peradaban. Titipan dari ilahi. Iya, menjadi khalifah itu apa sih? Iya kan? Nah ini kan perlu, karena khalifah di bahasa Arab bisa kesandung-sandung nih, ya kan? Ya, kan gitu loh. Karena nanti khalifah tuh ini muncul, ya kan? Gitu loh.
Yang jelas bahwa bumi Adam itu perlu makan, ya kan? Kalau nggak makan dia mati. Ini juga kehendak. Perlu survive. Iya, karena dia perlu baju hangat. Iya, itu kan kehendak ilahi toh. Kehendak ilahi, betul. Apa bukan kehendak ilahi? Ada cuaca. Ada cuaca itu pun kehendak ilahi dengan sebuah sistem grand design itu semua. Kita harus apa agar eksis toh? Betul. Lah ini fitrah itu, kalau saya bilang itu fitrahnya Adam. Kembali ke fitrah itu ke situ. Adam yang tidak punya dosa, yang nandur itu nandur loh. Dia nanam itu nanam tanda berpikir ini ada manfaatnya apa tidak gitu loh. Ya karena dia belum mau survive, Pak. Loh, ya, itu tadi kan dasarnya kan. Kalau gua nggak tandur ini gua mati loh. Lah, sebelum ilmu kesehatan berkembang itu secara otomatis aja gitu loh. Iya kan? 4 sehat 5 sempurna belum ada. Pokoknya kalau gua nggak makan ini realitanya gua lemes loh. Iya kan? Apa kandungan vitamin C berapa nggak ada urusan lah. Pokoknya gua nggak enak gua makan. Ini koyon enak udah gua makan. Ini Adam loh. Dikira ini siapa? Lalu ketika ada, nah karena di daerah ini ada yang namanya Katulistiwa, yang banyak hujan, yang bisa hidup sepanjang tahun, ada daerah salju, ada daerah gunung, yang udah jelas susah makan. Nah, itu dibutuhkan akal lagi untuk bisa mereka survive. Nah, iyalah, makanya dia kan ke daerah yang banyak makanan toh. Ini awalnya ribut tuh kan ya itu, mulai serakah itu. Karena di sini tandus, gersang. Lo Adam yang ada di Katulistiwa itu nggak ada masalah loh. Makmur. Ya, daripada busuk jahenya, datang orang Belanda atau orang dari mana lah. Mbah aku njaluk jahe nih. Jadi ada orang Belanda datang ke Nusantara. Karena dalam rangka tadi mereka kedinginan, butuh lada, butuh apa ya dah? Cari anget. Ya kan cari anget. Apa deh? Terus golek-golek atau memang ada orang Jawa yang dulu sebenarnya orang Nusantara yang dulu ke sana. Oh, pernah kenali. Lo iyalah. Mana mungkin orang dari daerah dingin itu tahu lada? Kalau nggak ada yang bawa dulu toh. Wow, berarti kita ini sudah sampai penjelajah dulu ya Pak ya? Ya, kalau kita pikir Pak ya? Ya bisa aja kan, teorinya kan bisa begitu. Bukan berarti mereka yang orang Eropa kesasar ke sini. Oh bisa jadi juga. Oke, segala kemungkinan itu bisa. Iya, tapi jangan sementara ini kita menganggap mereka yang datang. Itu kan melemahkan pride kita ya. Pride kita dong. Bisa saja kita itu kelebihan lada, ya kan, yang tidak termakan. Terus wah ini mana nih? Gua jual kemana? Mungkin kalau sudah berpikir apa sih, bawalah ini keliling dunia. Madagaskar. Kemana? Wah, sama orang sana. Wah, ini enak anget ini, cocok ini. Buat gua. Kata orang Nusantara nggak cocok ini, buat gua panas. Kira-kira kan begitu. Jadi kalau dari teori terbalik ya, kita pakai teori terbalik ini. Kan sementara ini menganggap mereka yang mengeksploitasi kita. Kita dianggap sebuah orang yang dungu, yang tidak tahu apa-apa, yang segalanya dirampas, ya kan gitu. Kan bisa aja tuh, bahwa kita itu yang punya, kita yang pamer ke sana loh. Ini gue punya jahe. Mampir, ya kan? Karena peradaban perahu itu dimulai dari Sulaiman loh, ya kan? Bukan Nuh Pak ya? Nuh ya kan? Nuh ya kan? Dari Nuh kan? Kayunya dari Jepara loh. Gitu. Diteliti begitu sampai Pak ya? Kan? Jati Jepara gitu. Berarti nggak usah terlalu banyak dasar penelitian arkeologi itu. Yang jago perahu, ya kan, adalah orang Nusantara, ya kan. Awal cikal bakal perahu apapun, ini penemuan arkeolog ya. Meskipun nanti kayu itu nanti ditemukannya adanya di Timur Tengah, itu kayu asalnya dari Jepara, ya kan? Dari Nusantara.
Berarti perahu itu dibuatnya di Nusantara. Berarti peradaban soal perahu itu kayaknya nenggeng. Iya, lalu kalau tiba-tiba muncul ada Portugis ahli perahu, ahli apa, lah berarti kan kita sudah pernah sampai Portugis dulu kenalin perahu toh. Nggak mungkin orang Portugis bisa ke Indonesia, ya kan, ke Nusantara. Dia nggak punya kayunya itu kan perahu pertamanya dibuat di Jepara. Begitu ya kan. Nah, setelah mereka nyontoh teknologi pembuat perahu, dia buat perahu karena negaranya negara miskin, ya kan? Dia tandus, butuh lada, butuh apa? Dia ambil lada dari Indonesia juga, ya kan? Kopi, ya. Nah, kita itu kan taunya sejarah itu baru sampai Portugis menjajah Indonesia, Belanda, terus masuk India, Cina, itu aja kan. Tapi sebelum itu kan nggak ada yang tahu. Dianggap kita itu bangsa yang nggak ada gitu loh. Lalu yang membuktikan bahwa kayu perahunya Nabi Nuh itu kayunya dari Nusantara, itu juga bukan kita loh, arkeolog dunia kan. Iya. Sempat baca sih. Iya. Nah, itu kan sejarah yang berbicara loh. Bahwa perahu pertama kali itu dibuat di Indonesia. Jadi semua itu yang katanya Inggris, Belanda, ya kan, Portugis, ahli perahu, lah mereka itu dulunya belajar di Jepara kalau gitu. Benar nggak? Kayak nih mono deh. Atau karena mereka belum punya perahu, zaman waktu itu kan salah satu transportasi perahu. Nggak mungkin mereka mau belajar ke Indonesia karena nggak punya perahu toh. Maka berarti orang Jawa dulu ke Portugis dulu, pamer perahu. Pamer perahu. Ya kan? Kan gitu loh. Nah, karena sikap kultur bangsa Indonesia yang loh jinawi, semua berlebihan. Loh jinawi. Iya, berlebihan toh. Nggak kemakan, jahe nggak kemakan. Belanda datang bukan menjajah kalau menurut teori saya. Mbah, saya Oke. Ini penting, Mbak ini. Saya minta jahe nih, Mbah. Oh, penuh pen. Karena si Mbah juga bukan biro iki. Nggak usah. Nek kurang tak cukup kayak yang nang mburi. Karena menurut si Mbah tadi, jahe itu buat dia hama. Karena nggak kepangan. Sikap itu sampai sekarang ada. Loh iya, jadi kita jangan melihat itu sebuah penjajahan. Karena Belanda datang ke Indonesia itu pedagang loh, bukan invasi, bukan pemerintah Belanda mengirim pasukannya. VOC pedagang. Portugis juga pedagang. CV apa PT, Pak? CV. Dan itu terkaya di dunia loh sekarang. Ya? Iya. Yang di sebuah globalis yang ngelawan VOC itu berat loh, duitnya akeh dari mana? Terkaya ternyata. Nah, itu dari mana duitnya? Dari si Mbah tadi. Dari si Mbah tadi. Iya. Mbah ini karena kita ini waktu itu saking berlimpahnya. Iya nggak kemakan bro. SPN. Iya, artinya kayak sekarang. Mereka tuh tidak bisa bercerita seperti orang Indonesia, tidak bisa. Saya yang tidak terlalu hebat ini hanya punya pohon kan, pohon jambu. Suatu saat banyak bener jambu, ya kan? Wah tak bagi-bagi aja sama orang. Bukan dalam rangka niat baik, daripada busuk, jadi bau di bawah pohon itu. Nah.